Begini, halal itu apa artinya? Boleh. Kalau nggak boleh, haram. Masjidil Haram, masjid apa? Ada nggak Masjidil Haram? Jadi masjid nggak boleh. Istri namanya harim, berarti nggak boleh. Kiai namanya muhtaram, berarti tidak boleh gitu. Kalau hormat bahasa apa itu? Haruma yahruma hurmatan, hurmatan, hormat, hormat. Apa artinya hormat tuh? Kusi haram kok nggak boleh. Kata siapa? Nah ini, lah iya. Halla mana santrinya? Halla yahillu halan. Bahwa mahallun. Apa mahallun tuh? Tempat. Halla itu menempati. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak boleh. Rokok boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? MUI. Muhammadiyah bukan. MUI. MUI itu mengharamkan. Ya, kenapa diharamkan? Saya mau nanya dulu. Langit bumi sisinya punya siapa? Yang boleh mengharamkan siapa? Kok manusia mengharamkan? Udah lancang. Rumah-rumah saya, kue sudah saya hidangkan. Kok ada salah seorang tamu melarang orang lain? Bener bikin. Allah mengatakan wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Aku Allah mencipta langit bumi seisinya. Ini semuanya hidangan-hidangan buat kamu. Berarti boleh atau nggak boleh? Dasarnya apa bilang nggak boleh? Kita ini di alam dunia ini tidak ada yang tidak boleh. Semuanya boleh. Karena semuanya ini untuk manusia, bukan untuk Allah. Allah bikin bukan untuk zatnya Allah. Allah tidak perlu gunung, tidak perlu air, tidak perlu apa-apa. Allah tidak memerlukan apa-apa. Innallaha wal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, tidak perlu apa-apa. Yang perlu kita itu dibikin semuanya adalah untuk kita, paham? Mari kita bicara sebentar. Allah bikin kambing buat siapa? Buat manusia. Bikin sapi, bikin kebo, bikin ayam, bikin tikus, bikin ketek. Masa Allah butuh ketek? Enggak. Semuanya untuk manusia. Silahkan. Oke, satu dulu nih pahami. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menciptakan yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya adalah untuk manusia. Berarti boleh atau nggak boleh? Boleh. Semua untuk manusia. Tetapi sebabnya boleh itu apabila diletakkan pada tempatnya. Apapun kalau diletakkan pada tempatnya maka itu menjadi halal. Halal itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begini persoalannya. Boleh nggak kita pakai sendal? Tempatnya di mana? Kalau ditaruh di kepala boleh nggak? Ibu-ibu boleh nggak pakai centong? Boleh nggak pakai centong? Di mana dipakainya? Di nasi. Bakal nggak natak laki? Jadi sebabnya tidak boleh itu karena kita meletakkan bukan pada tempatnya. Nih, oke.
biar nambah ilmu orang Jagapura Kulon nih. Allah bikin kangkung boleh nggak? Allah bikin anggrek boleh nggak? Kapan tidak boleh? Ketika ditempatkan bukan pada tempatnya. Suatu hari saya main ke teman di Jagapura Kulon. Pak Kiai mampir, nggih mangka istri kula pun masak, nggih mangka. Begitu masuk ada sate, ada rumba segala macem. Tapi rumahnya itu ada merah, kuning, biru. Ini rumba apa? Rumba anggrek. Anggrek. Dengerin baik-baik. Kangkung yang 500 saja enak, apalagi anggrek yang selenjer harganya 15.000. Bener nggak? Bener nggak anggrek dibikin rumba? Pada tempatnya enggak? Tempatnya di mana? Di pot, di vas bunga. Ditaruhnya di mana vas bunganya? Di atas meja. Itu halal. Paham nggak? Karena ditempatkan pada tempatnya. Tapi kalau ditaruh di pendil itu tidak halal. Bukan haram, bukan. Tidak halal. Kangkung sebaliknya, datang lagi ke Jagapura Lor sana, ke temen juga. Di vas bunganya ada kangkung. Kini apa kini? Kangkung. Sambil apa? Kan bagus orang. Cedan ceremah. Tempatnya bukan. Kangkung di vas bunga ya bukan tempatnya, tidak halal. Anggrek di pendil juga bukan tempatnya, tidak halal. Paham nggak? Nah, halal bihalal hari ini adalah, maksudnya ini yang paling inti adalah menempatkan diri kita pada tempat yang sebenarnya. Paham? Istri di tempatmu sebagai istri. Paham? Suami di tempatmu sebagai suami. Anak di tempatmu sebagai anak. Paham? Kalau masing-masing pada tempatnya, nyaman hidup ini. Bisanya kacau karena kita menaruh barang saja bukan pada tempatnya, nggak nyaman. Satu ketika ada orang naruh keset di atas ranjang, ruwet nggak? Ada cowet diselapakan di sore bantal. Ketika Anda menaruh cobek di bawah bantal, kasur bantal spray tidak akan protes. Percaya nggak? Tapi ketika Pak Kuwu mengangkat lebih yang tidak pantas, banyak yang protes. Paham? Ketika seorang bupati mengangkat kabag kesra yang tidak layak, banyak yang demo. Percaya nggak? Kita naruh sendal di bawah bantal kita, bantal nggak protes, pendil nggak protes. Meletakkan barang bukan pada tempatnya tidak ada masalah. Yang paling sulit menempatkan seseorang bukan pada tempat yang layak, ruwet gini pulang. Paham nggak? Nah, ibu-ibu sekalian, ini banyak paradigma lelaki yang mengatakan begini. Punten ibu-ibu, dengerin baik-baik. Wong wadon jadi wuluki mekaya sugih nglawan nang. Betul nggak? Ini salah paham. Tidak ada masalah istrimu kaya, mungkin penghasilannya lebih besar dari kamu, nggak ada masalah. Yang personal masalah etika, bukan masalah harta. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan khawatir bahwa ketika istrimu bisa usaha berpenghasilan lebih besar, jangan ada anggapan nantinya ngelawan. Tidak. Persoalan istri ngelawan bukan persoalan kekayaan, tapi memang watak dasar perempuan itu. Bagian melarat kah? Ngelawan baja. Betul nggak? Banyak istri kita yang lebih kaya tapi tetap hormat kepada suami? Banyak nggak? Ya itu, nggak usah khawatir. Yang penting kita pada posisinya. Paham? Etika yang perlu seperti itu.
Nah makanya sesungguhnya kalau kita menempatkan diri kita pada tempatnya nyaman. Yang jadi kiai, tolong posisikan dirimu sebagai kiai. Jangan mengatakan di kitab kuningnya tidak ada halangan minum kopi di warung. Alasannya betul secara syariat. Saya kan minum kopi kan di cangkingan kan nggak apa-apa kan nggak pegang-pegang, enggak. Betul. Tapi kamu sebagai apa? Ya kiai, ya beli pantas. Bukan tempatnya di situ. Paham beli? Iya dong. Kalau Anda ingin bebas bisa minum di mana saja, tolong copot pangkat kiaimu itu dulu. Silakan. Sekali-kali. Yang kau berkali-kali. Memang secara syariat tidak dosa kalau dia hanya duduk baik-baik, minum kopi baik-baik, ngobrol baik-baik. Tapi kan persoalannya bukan itu, pantas atau tidak pantas. Anak-anak kita makan es lilin sambil jalan, haram nggak? Anak-anak ini makan es lilin sambil jalan, haram nggak? Enggak. Kalau saya, nah itulah makanya, yuk hari ini kita harus mengenali di mana posisi kita yang paling tepat. Jadi ketika Anda tidak dihormati orang, Anda diabaikan, Anda tidak dimuliakan orang, jangan menyalahkan siapapun karena Anda meletakkan diri Anda pada posisi yang salah. Setuju? Ya iya, sekolah bahas. Nah, halal bihalal ini semangat kita untuk meletakkan diri kita pada tempat yang layak.